warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita lanjutkan, yaitu pendapat yang ditafsir yang dikemukakan oleh Pak Nawawi, yang di situ adalah mengenai masjid ya. Masjid adalah inti apanya, menyebut atau berzikir. Pokoknya ibaratnya ada mengatakan kalau di satu negeri itu masjid, ibaratnya kalau dalam tubuh itu jantungnya ya, bagus jantungnya. Jadi kalau masjidnya bukan masjidnya bagus, maksudnya penduduk ke masjid itu, kemudian fungsi masjid itu pun sangat bagus sekali, maka ibaratnya jantung di dalam tubuh ya. Jadi itu makanya bagus. Nah sekarang masih urainya. Coba karena ini latihan sampai ini titik ini ya. Ini kan titik. Atau Ustadz turunkan ke bawah dulu ya supaya jelas ya. Ini kan titik tulisan Pak Nawawi. Ini. Baru nanti sampai ini pula. Coba baca lambat-lambat ya. Semuanya membaca. Yang isinya adalah saya antar dulu ya. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat itu yang menjadi inspirasi, menjadi pendorong kita. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ini nanti di atas 214. Ini kan masih 100 belum. Kalau 214 itu kan nanti akan sampai ke situ, bisa dilihat terus. Am hasibtum, apa bisa dilihat Al-Qur'annya kalau mau melihat cepat. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah ala mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Itu perlu diulang-ulang membacanya. Ada lagi dalam nanti Al-Imran ada juga itu, tapi mengenai kesabaran. Pak, ayat berapa tadi Pak? 214 Al-Baqarah, coba lihat. Oh 214. Ya, untuk menjadi pendorong. Kan Al-Quran itu adalah obat syifa'ul lima fisudur. Apalagi kalau ini bulan Sya'ban mau dekat, mudah-mudahan ada umur sampai di bulan Ramadan. Oh ya, amin. Ada? Ada Pak. Nah, Ibu Sabrina, labas awak capek. Alah Pak, udah. Coba baca Bu ayatnya 214 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qaribun. Coba siapa lagi yang mau baca? Ibu Didi, coba baca supaya lancar. Baru jago lalu kenapa? Selain dari Alhamdulillah ahyana atau apa ini, boleh dibaca itu supaya berjet. Silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu
hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qaribun. Nah, Pak Bet, terus Pak Bet coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah lam ya'tina khalu min qablikum massahumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Nah, coba Pak Isral, Pak Isral. Maaf Pak, tadi ayat berapa baru masuk? Nggak tahu Pak. Oh, baru masuk. Coba Pak Tommy, Pak Tommy. Ayat Baqarah 214. 214. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu dulu, a'udzu Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qaribun. Ala, Nasrullah. ya, ala inna nasra ya. Ala Nasra. inna. Ala inna nasrullahi qaribun. Aywa ya. Lah baso Pak Isral, 200 balik. Udah Pak. Nah, silakan Pak. Tadi dikirain 114. Nah. Ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi Iya, qaribun. qaribun. Siapa lagi ada? Nah, ini jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayat 214 ini kalau sering-sering dibaca, coba kita dengar dulu terjemah dari Ibu Sabrina. Lambat-lambat, Ibu. Terjemah bebas saja. Silakan Ibu Sabrina. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau diartikan ini menurut yang terteks, yang tertulis, jadi bukan berarti pengertiannya hanya mesti berperang gitu, bukan kan banyak itu apa tadi penderitaan yang menimpa mereka. Ya. Pertama apa di situ? Oh, coba Kemelaratan. Masathumul Ba'sa'u. ba'sa'u. Ya, ba'sa'u itu jadi apa gunanya? Jadi fa'il. Ya, fa'il. Terus apa lagi? Wad-dharra'u. Ya, dharra'u. Juga jadi apa gunanya? Jadi fa'il. Fa'il. Ya, jadi fa'il juga. Sama fa'il. Nah, terus apa lagi? Apa lagi? Wazulzilu. Wazulzilu. Nah, zulzilu bentuk apa tuh? Itu pasif ya, Pak? Ya, pasif. Tidak jadi fa'il juga enggak? Enggak kan?
Enggak. Nah, Jadi itu bukan yang menimpa ya, langsung mereka yang kehidupannya begitu. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini saya rasa Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah melewati ini. Maksudnya, kita lihat dulu surga. Surga itu kan berarti jangan kamu kira masuk surga itu mudah. Biasanya itu ada di paket itu. Jadi seolah-olah ini kalau dilihat nanti seluruh tafsir-tafsir berarti menyuruh sahabat-sahabat atau manusia supaya bekerja keras. Ya, jadi jangan suka menghayal, mudah mengambil suatu urusan. Misalnya, kalau yang asli untuk masuk surga itu kan mesti taat ini. Jadi bagaimana penderitaannya pun mesti taat. Jadi kira-kira kalau untuk yang surga itu yang secara umum kan maksudnya senang, sukses. Cobalah kalau tanya biar Bu Didi, biar Pak Tommy, biar Pak Israel, jangan ke dulu surga sebenarnya di akhirat. Hari tuanya seperti ini, maka dia nggak begitu susah. Kan tidak kan melalui penderitaan dulu waktu muda-mudanya. Iya, Pak. Nah, Iya, ini Pak. bukan berarti apa ya. Jadi memahami ayat Al-Quran itu ada teks yang tertulis, tapi ada bisa dipahami kandungannya. Jadi makanya Bapak-bapak, ini kan mau puasa nih. Iya. Nah, ibadah puasa itu sebenarnya kan merem kita supaya mengurangi, jangan memperturutkan nafsu. Nah, ini pun gitu juga. Jadi tetap taat, tidak akan dipermainkan oleh nafsu hidupnya, nafsu dunia. Nah, itu makanya termasuk mempelajari Al-Quran. Jangan menghayal-hayal kita masuk surga, ilmu enggak, mendalami ilmu ini enggak ada, mengamalkannya tidak ada. Wah, itu makanya di sini saya sampaikan dulu mesti rajin gitu. Bapak-bapak bukan enggak rajin, tapi maksudnya biarpun saya gitu juga. Ini inspirasi. Kadang-kadang kalau saya sudah bangun tidur, selain dari alhamdulillah allazi afani, alhamdulillah allazi ahyana, saya baca dulu. Jangan menghayal-hayal supaya sukses hidup, apalagi untuk surga kalau masih seperti ini. Jadi penderitaan itu banyak. Ada dari sakit, ada dari masalah keluarga, ada masalah kehidupan berbangsa. Jadi jangan menyerah, tetap taat kepada Allah. Ya, itu pengantar. Itu sering-sering dibaca itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walam ya'tikum masalul ladzina. Jadi baca terus. Jangan menghayal ya. Bisa sukses sampai apalagi untuk masuk surga sebelum bisa mengatasi kesulitan hidupnya. Maksudnya yang intinya di situ kan ba'sa, darra, zulzilu, sehingga waktu itu Rasul pun kena. Nah, jadi sehingga waktu dia mau meninggal diingatkan juga kata Abi Darda, kata Ibnu Abbas, itu yang idza ja'a nasrullah wal fath. Memang Rasulullah mau meninggal tapi masih disuruh minta ampun karena Rasulullah pernah ngomong seperti itu. Kok seperti ini susahnya ya. Jadi itu makanya ini pelajaran bagi kita bersama ya. Jadi apalagi yang muda-muda, jangan menghayal-khayal untuk sukses dalam hidup di dunia saja tanpa Makanya saya melihat anak-anak sekarang kalau sudah terlalu banyak bagaimana ya menemukan pemikiran-pemikiran baru, teknologi-teknologi baru, sedangkan dia asyik dengan bermain, itu pikiran saya sekarang. Maka saya banding-banding kalau misalnya ada permainan anak-anak misalnya, itu jauh berbeda memang cara untuk mendorong kita untuk lebih berpikir. Ya, ini hanya mengantar ya, Bapak. Jadi kalau nanti saya, ibu-ibu misalnya dapat penderitaan ini kan orang ini ceritanya kan dapat ada yang perang, ada yang saya. Yang kita lah misalnya macam lebih tua dari saya lah macam Ibu Didi ya sakit ini sakit itu mengeluh jangan menghayal masuk surga ya. Jadi mesti kita tabah gitu menghadapi mencari ilmu. Sekarang itu pengantar saya ya, pengantar untuk kita itu sama-sama. Jadi baru bangun itu selain alhamdulillahilladzi ahyana, baca sekali itu. Jangan menghayal-hayal lawak menjadi sukses sebelum sabar, sebelum menjadi apa. Itu maka dulu pernah laisal birra an tuwallu wujuhakum ya.
Jadi Bapak-Bapak coba dipersilahkan membaca ini pertama Pak Israel dulu. Silakan Pak Israel. Sebentar. Ini laptop udah mulai. Nampaknya kalau ayat tadi dibacakan mesti kerja keras, tahan menderita, sabar. Tapi kalau ya untuk kehidupan di dunia ini bagus juga, nggak salah. Cuma nanti sabar pun kita sudah berhasil, sudah dapat pensiun, dapat ada tabungan banyak. Tapi kalau nggak betul-betul sabar taat kepada Allah kan nggak masuk surga juga. Tapi berjenjang itu. Jadi yang parahnya nanti menghadapi kehidupan dunia pun nggak sabar, nggak taat, nggak tabah, apalagi untuk surga ya. Silakan Pak Israel, mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qana as-sadiqu radhiyallahu anhu bunyan masjidan inda darihi famani'ah. Oke. Ini dalam rangka apa itu ya? Dalam rangka bekerja keras nih. Iya, Pak. Ini maksudnya. Silakan Pak Bet lagi. Dalam rangka kerja keras. Lambat-lambat. Wa qad kana sadiqu radhiyallahu anhu bani masjidan inda darau paman dengar Nah, alah tuh. lah Tapi ya ini yang maksud saya, jangan menghayal-khayal bisa masuk surga. Jangan bisa menghayal-khayal bisa memahami Al-Quran tanpa kerja keras ya. Jadi siang malam kalau bertemu dengan Ustadz kan sekali seminggu ya. Jadi melaki itu dibaca tarawih. Dibaca tarawih. Ya. Silakan Ibu Didi. Halo. Atau Pak Tommy? Bu Didi suara nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kana as-sadiqu radhiyallahu annahu bani masjidan inda darahu famani'ah. Apa Pak Tommy? Famani'ah. Ya. Ibu Didi, silakan Ibu Didi. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kana sadiqu radhiyallahu anhu bani masjidan inda darihi famana'a. Siapa lagi? Ada yang ikut? Sabrina, Pak. Sabrina. Ya. Ustaz. Ya, silakan Bu Sabrina. Wa qad kana as-sadiqu radhiyallahu anhu bani masjidah inda darihu famana'a. Jadi nampaknya bahwa Pak Ibu ya kita lihat dulu. Apalah maksudnya apa ilmu yang perlu dimiliki orang membaca Arab gundul. Pertama nampaknya menurut pengalaman Ustadz mungkin agak banyak juga perbenaran kata kita. Ya, maka dekat-dekat kamus. Kalau wa ini sudah betul nih bacanya. Wa. Udah betul. Wa. Nggak ada dibaca orang wi, nggak ada dibaca orang wu. Wa ya.
Terus qad Qad. lagi. Nah, Qad. qad ini mau dibaca qadda jarang itu terjadi. Kit nggak ada juga, kut nggak ada. Jadi ini sudah betul membacanya wa di sini. Qad. Waqad. Nah, qad ya, qadda jarang nggak ada, nampak jarang qadda. Lagi pula mungkin artinya sudah tahu. Kalau qad apa artinya? Sesungguhnya, Ya, sungguh. sungguh. Biasanya qad itu dia di depan kata benda atau di depan kata kerja. Kerja. Depan kata benda. Benda. Hah? Kerja. Kata benda. Di, Nah, di Kata depan kata benda. kerja. Cuma kana ini nggak kata kerja dia namanya. Kata benda. Nah, cuma mirip ya seperti kata kerja. Jadi qad tidak pernah di depan kata benda. Benda. Tetap mirip kata kerja. Nah, udah betul. Waqad. Nah, kana pun bacanya udah betul tadi. Kalau karena terpengaruh potongannya seperti ini kana. Nah, kana. Cuma mulailah kita mengembangkan pengetahuan. Kalau sudah kana di depannya, apa yang mau kita pikirkan lagi? Kana. Isim kana. Isim kana. Isim kana. Sesudah tahu kita kira-kira isim kana, apa yang dicari lagi? Kabar Kabar kana. kana. Kabar kana. kana. Nah, yang perlu kita tambah pengetahuan kita, saudara dari kana ini. Ya. Kana itu kan banyak yang seprofesi dia. Coba kita ingat saja dulu sebentar aja yang mengingatnya. Coba apa? Kana. Apa lagi? Kana. Coba Ibu Kana. Didi yang teringat, Ibu Didi apa saudara si kana? Kana. Salah. Hah? Kana, kalau kana lain itu bertentangan kerjanya. Kana, apa lagi? Kana asbaha Ya, dhalla sara Sara. ya apa Pak Israel? Satu lagi. laisa Ya, laisa. mazalla Ya, madalla. Madama. adha madama Mabariha ya. ya ma bariha Ah, ma anfaqa ya, ma'amfaka. bata. Ya. Jadi Pak Israel dibukanya bukunya. Ulang. Itu maksudnya dalam apa tuh? Jangan mengira pandai bahasa Al-Quran sebelum bekerja keras. Ulang. Jadi Uluan. ya, coba Pak Israel ulang balik katanya. Karena Kana asbaha dhalla sara laisa mazalla Kancang mana Pak? adha Nah, Udah jadi catat. amsa bata ma qatiya ma bariha ma anfaka ma dama. Gimana? Banyak. Awak 6 dulu dapetnya, Pak. Karena laisa madama. Karena pokoknya nanti begini. Kalau pergi ke toko buku, coba tanya orang pustaka, orang penjaga toko buku. Paling nanti dia jawab, enggak ada jual buku itu laisiko Pak. Nah, jadi sudah jelas itu saudaranya ya. Nah, jadi Bapak-bapak itu maksudnya, jadi dalam kita mencari kasak kusu itulah kira-kira percikan-percikan dari baksa, percikan-percikan dari dharra, percikan-percikan dari zulzilu ya. Jadi kita harus mencari mana pokok kalimat, mana isim kana namanya itu. Diapakannya isim kana?
merafakkan. Ya, khabar. masih Baris khabar. dirafakkan, masih baris biasa. Dia pakainya khabarnya atau predikatnya? Khabarnya. Dinasabkan. Iya, dinasabkan. Tapi melihat keadaan pula. Kalau dia bentuk tunggal nanti dinasabkan baris tanda nasabnya di atas. Ya. Tapi kalau dua dia Pakai Diganti alif. alif dengan ya. nah, diganti alif dengan ya. Bacanya ya. muslimaini gitu. Tapi kalau dia nanti jamak muzakkar, Ganti waw Una, dengan waw, nun. ya diganti dengan waw diganti dengan ya. Tapi kalau nanti khabarnya itu berbentuk jumlah fi'il fa'il, Fi'il fa'il. Fa'ilnya. ya biasa-biasa aja. Jangan dirubah-rubah pula. Oh. Kalau khabarnya itu nanti jar majrur, Tetap. ya tetap juga itu yang dipilih. Jadi itu namanya mulai menjelajah-jelajah pikiran kita. Kalau bertemu kan susunan mubtada khabar itu kan ada yang begitu. Ada nanti mubtadanya kata penunjuk, ya memang begitu. Tapi mubtada ada enggak kata kerja mubtada? Mubtada Enggak. kata kerja. Atau pokok kalimat ada kata kerja? Tidak. Enggak ada. Kata benda. Ya bentuk jumlah enggak ada juga. Pasti yang menjadi pokok kalimat kata benda. Cuma kata bendanya mungkin ada kata benda dhamir, ada kata benda penunjuk, dan lain sebagainya. Nah sekarang di sini, karena sudah ada kita membaca kana, coba cari di sini mana pokok kalimatnya nih, atau isim kananya. As-sadiku. As-sadiku. Nah, jadi bagaimana membacanya tadi? Sadiku. Ya, kanas apa? Sadiku. Ah ya. Kanas sadiku. Nah, gitu. Jadi kanas sadiku. Ditekan baca sadik ya. Nah, ini dibaca u. Jadi kanas sadiku. Baru kita mulai berpikir maksudnya kalau bentuk kata sodik, kalau bentuk kata sodik ini bentuknya ya, bentuk kata ini kata benda, kata kerja atau huruf? Kata benda. Kata benda. Nah, sudah jelas dari pokok kalimatnya kata benda. Cuma kita lebih mendalam kata benda apa ini? Masdar. Nah, masdar dari mana? Dari sodako. Nah, coba lihat. Ya itu masdarnya, coba. Sodaka, yasduku atau yasdiku, terus? Sodikun. Sodaka, yasduku, sudukan. Suduk. Kalau berarti sudukan ya, itu apanya? Ya. Atau sidekan. Ada dua. Sidkan ada dua. Ada dua, masdar. Jadi kalau yang sodi? Sodi. Pak Bet tanyanya kancang di Pak Bet lalaki. Apa itu sodi? Bentuk apa itu Pak Bet? Sadik simpail. Oh, bukan. Fi'il amar. Fi'il amar untuk anti. Oh, bukan. Oh, bukan. Bentuk-bentuk kata sodik bentuk apa? Pak Bet lo melenceng loh. Apa? Isim tabdil gitu. Itu isim tabdil. Oh, naik sodik. Sodikun. Sadiqun. Fa'ilun. Oh, itu isim fa'il, Pak. Fa'il, Pak. Namanya isim tabdil. Isim tabdil. Isim tabdil yang paling, yang super. Iya, ya betul. Ya, yang lebih. Yang lebih. Kalau paling sebenarnya nggak ada. Bukan lebih, yang sangat. Sangat. Sigat membalagah. Sigat membalagah, bukan? Ya, bukan sigat tabdil dia, sigat mubalagah. Sama-sama lupa semua, ustaznya pun lupa. Oh, sigat mubalagah. Menerangkan apa ini, Pak? Iya, sigat mubalagah namanya. Jadi mubalagah itu artinya bersangatan.
Kalau tabdil dia dipakai asdakunnya. Itu mah kalau orang cara mas. Asdakul qailin, asdakul qailin katanya. Ini enggak. Jadi timbangannya fa'ilun. Misalnya kabirun. Jadi kalau akbar apa artinya? Lebih besar. Nah, kalau kabir Paling Besar. besar. sangat. Sangat besar. Sangat besar. Nah, jadi kalau Allahu Akbar kabira, Allah paling besar. bukan. Besar. Coba. Lebih besar. Allah lebih besar. Bagaimana lebih besarnya? Sangat besar. Sangat. Gitu. Ya. Sudah lebih besar dari alam, sangat pula. Jadi itu mangko murah duduk kaji itu. Payahnya cari makrifah. Karena ya, Pak. Payah. Makanya belajar, Pak Bat. Banyaknya lo nonton video. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu maksud saya. Ini yang percikan kalau apa namanya tuh AR Sultan Mansur, Ibu Didi mungkin ingat atau Pak Isra, AR Sultan Mansur itu apa? Orang ninjau? Sumando Buya Hamka? Apa di Padang Panjang? Ya. Itu Sumando Buya Hamka itu. Ya. AR Sultan Mansur, dia jualan entah di Solo, tadi pokoknya di Jawa. Dia rajin sekali melihat Al-Quran. Terus yang memperkenalkannya bahwa AR Sultan Mansur orangnya alim, Buya Hamka lah yang nulis. Jadi pernah AR Sultan Mansur itu memuji Sumandonya juga, memuji Buya Hamka. Dari mana Buya Hamka kok menguraikan tafsir kok? Buya Hamka merendah jawabnya. Saya baca buku sudah lama, saya baca. Apa katanya? Percikan-percikan air, ibaratnya apa tadi? Percikannya saja ini. Belum seperti Angku dan Buya AR Sultan Mansur. Jadi mengenai baksa darak itu pun percikan. Jadi kalau kita orang itu kan betul mengorbankan nyawanya, ini mencari ilmu baru, mencari buku, menenggang kurang lalok sekete. Ya, jadi benar. Jadi sadiku, baru kita cari maksud as-sadiku ini siapa kira-kira? Itu yang tadi ada perbenaran kata. Berarti orang yang sangat benar. Siapa kira-kira ini? Syafi'i itu. Orang sangat. Kebuatan. Itu dia. Abu Bakar. Abu kan artinya ayah. Kalau bakar itu bikir sebenarnya. Jadi Bikir itu virgin, perawan, gadis. Maksudnya gadis itu siapa? Aisyah. Jadi Abu Bakar. Jadi ini dia. Jadi as-sadiku berarti dipendekkan oleh Pak Nawawi Abu Bakar Siddiq. Mungkin sudah populer jadi lekapnya atau gelarnya. Ya. Jadi kalau menerjemahkan dan sungguh ada Abu Bakar Siddiq. Begitu sebenarnya. Sadiq ya. Ini pokok kalimatnya. Kenapa barisnya sadiku, tidak sodika, tidak sodiki? Ya, jadi mubtada. Lalu mana kabarnya kira-kira? Bani Masjidan. Nah, jadi kalau yang di belakang ini bagaimana? Belum sempurna. Itu ini bacaannya bentuk apa ini? Ini. Apa bacaannya itu? Rodia. Kalau apa timbangannya Pak Israr? Kalau fa'alanya itu?
Penimbangnya, polanya. Fa'ilah. Fa, Fa'ilah. fa'ila. Fa'ilah. Fa'ilah. Apa yang semodel ini lagi? Alima. Apa lagi? Alima. Fahima. Rahimah. Ya. Jadi begitu-gitu kita apa ya? Oh, fahima. Lalu ini bentuk apa pula ini? Rodia. Rodia ini bentuk kata kerja kah? Kata benda kah? Huruf kah? Kata kerja. Huruf. Kata kerja. Kata kerja. Rodia. Ya, kata kerja. Kata kerja itu 3. Madi kah? Mudhari kah? Amar kah? Madi. Madi. Ya, Madi. 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 Kalau madi mana fa'ilnya? Allahu. Ya. Allahu. Allahu. Lalu anhu bagaimana pula keterangannya? Bagaimana menguraikan? An dan hu. Tasnya. Ya, apa itu? Jar majrur. Ya, jar majrur. Jar Betul. majrur. Nah, kalau sekiranya radhiyallahu anhu ini dibuat khabar dari sadiku, bisa nggak? Itu maka agak paham kita arti sedikit. Dan sungguh ada Abu Bakar Siddiq, semoga reda Allah daripadanya. Sudah sempurna nggak? Sudah bisa jadi khabar itu? Sudah pernah tuh. Sudah. Sempurna tuh Pak. 1 baru tuh. Belum ya? Belum. Ya. Ya belum. Belum lagi. Yang mana gitu ya Pak? Abu Bakar masih yang gantung. mana? Ya, jadi masih gantung. Jadi kira-kira ini bisa jumlahnya ini dibuat menjadi sifat si sodik, tapi enggak sama-sama pakai belum lagi. Jadi kalau andai kata tidak ada kalau ini adalah misalnya Abu Bakar Siddiq yang gitu. Semoga reda Allah daripadanya. Bagaimana? Baru. Yang Baru membangun khabarnya. masjid. Yang membangun masjid. Enggak, tunggu dulu. Apa dibaca tadi? Ada yang baca tadi semuanya apa baca dia? Bunia atau Radhiyallahu bana? anha. Radhiyallahu Anha. Anhu. Radhiyallahu Anhu udahlah duduklah persoalan itu lah. anhu. Itu lah tuh. Ini enggak, ini membacanya ini bagaimana tadi? Bani ini banyak. Bani. Bani. Yang membaca Bani coba. Bana atau Bani atau Bunia. Sebenarnya bunia gitu Pak di Iya, Pak, bunia. telah membangun. Bunia. Ingat kalau kita baca bunia tentu mesti cari naibul fa'il pula. Iya, betul. Jadi banaya Pak mungkin. Kalau dibaca bana atau banaya yang dicari Masjidah apa? cocok dia Pak. Cari maf'ulnya. Masjidah Maf'ul. maf'ulnya. Enggak, tunggu dulu. Maf'ul. Kalau dibaca bana yang dicari apa? Fa'ilnya. Maf'ul. Jangan maf'ul dulu, Pak. Kalau Fa'il. dibaca bana apa yang dicari? Oh. Fa'il. Kira-kira fa'ilnya apa dibuat? Sadik. Huwa. Fa'ilnya Huwa. Dibalikkan ke sodik. Ya. Kalau dibikin mungkin dalam kamus yang ada bana. Banaya atau banaya. ada banaya. Bana atau banaya ya. Dibaca bana saja. Iya, bana. Karena ya itu berat. Jadi bana. Kalau begitu fa'ilnya huwa balik ke sodik. Terus ke belakang, inilah yang menjadi khabar dari kana. Kan yo lambe awak mempelajarinya. Aku kalau dipercikan daripada baksa darra zulzilu itu. Kalau nasabananya yo memang apa, tapi ini termasuk menyita waktu berpikir. Untuk memahami satu tulisan, satu kalimat aja dalam bahasa Arab lama. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin nggak begitu karena kita orang Indonesia. Bahasa Inggris nggak tahu lah ya, mungkin gitu juga. Ya, bahasa ilmu pengetahuan lah. Kalau bahasa koran ya nggak masalah lah. Jadi terus masjidan. Ini dibantu malah dikasih baris 2. Jadi apa gunanya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Isimnya isim apa kalau gini?
Isim makan. Isim Nah, fa'il. isim makan. Makan. Isim makan ya. Nah, Ya. masjidan. Maf'ul ya. Ya. Maf'ul bih. Nah, terus inda, tadi ada yang baca indu. Kalau inda ini kan tetap bacaan. Indah. Ya, indah. Inda. Inda itu apa? Zorof. Huruf jar. Zorof. Enggak. Zaraf. Zaraf. Zarab. Siapa yang ingat saudara Indah? Indah. Preposition. Indah sama Maider. Indah. Baina. Ya. Berapa Baina. ingatnya lah? Ada Indah, ada Indah. Amama, Mama. ada Ma'a, ada Hina, ada Baina, ada Fauqa. Baina. Ya. Ya. Ada Nah, tahta. kalau dia sudah huruf zarab, maka di belakangnya Majrur. Kasrah. Majrur. mazrub. Ya. Mazrub isim Mazrub. maf'ul itu dilingkungkan gitu. Nah, maka dibaca tadi apa? Indah Dari. 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 Indah dari. Nah, Dari. dari. Kalau dari ini kata benda apa ini? Kata benda makan. Makan bisa, Pak. Isim makan. Ya kalau makan tentu pakai mim dia. Dara itu kata kerja itu. Kan artinya rumah, Pak. Hah? Kan Rumah. Coba. kampung. Iya. Maka yang diminta kalau kata benda itu kan ada kata benda itu makanya namanya ada kalau ada asal usulnya fiil fa'il sampai masdar sampai isim makan berarti dia apa itu mustaq namanya, ada asal usul. Tapi kalau enggak jamid. Nah, kira-kira kalau dari ini beku memang begitu atau ada fiilnya? Ada fiilnya, Pak. Ada. Dara. Apa fiilnya? Dara. Darah apa artinya? Itu artinya nggak ada dapat, Pak. Hah? Dara. Iya, dulu itu. Itu berputar artinya tuh, lain pula. Oh, berputar. Nah, itu yang perbenar kata. Jadi ini namanya isim isim jamid. Beku dia. Isim jamid. Kan nggak ada telah kampung, sedang kampunglah kan nggak ada. Oh. Jadi dar itu kampung ya, Pak? Ya, kampung. Jadi kalau satu kampungnya, kalau dua apa? Dara. Dara. Kalau banyak kampungnya, Daru. itu laki-laki perginya, Pak. Dara. Itu Dara ini. makanya harus melihat kamus yang ada diar. Diyar. Diyar. Iya. Isim Dari kamusnya. Berarti jama' apa itu? jamak taksir. Taksir. Jama' taksir berakal tidak berakal. Tidak berakal. Tidak berakal. Itu maka gitu. Jadi indah dari. Lalu ada hi di belakang. Bentuk hi bentuk apa ini? Domir. 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 Jabatannya sebagai apa? Mudhof ilai. Ya. Mudhof Coba kalau Dari. diterjemahkan sampai sini, silakan. Dari. Coba diterjemahkan lah Mbak Ibu Sabrina. Terjemahnya menurut kata. Silakan. Dan sungguh adalah Abu Bakar Siddiq. Ya. Semoga Allah Allah meridainya. Jangan dulu semoga meredai. Jangan terbalik-terbalik. semoga meridhoi Meridai Allah akannya. Daripadanya. Daripadanya. Terus bagaimana Abu Bakar semoga reda Allah daripadanya? Yang dianya telah membangun masjid. Telah membangun dia Telah membangun dia akan dianya ya masjid. akan Sebuah masjid indah dari di samping di dekat samping rumahnya kampungnya. ya di kampungnya atau di kampungnya. Itu dia terjemahnya. Ulang lagi, Ini yang Pak. dituliskan oleh Pak Nawawi. Dan sungguh Kitanya kan yang merobohkan masjid, melarang. semoga Jadi ada kisah itu maka karena itu pada zaman dahulu, gitu
begitu menerjemahkan. Atau pernah, sungguh pada zaman dulu pernah Abu Bakar Siddiq, semoga Allah reda daripadanya, bagaimana telah membangun dia sebuah masjid di kampungnya atau dekat rumahnya. Boleh. Lalu apa yang terjadi? Famani'a. Coba pikir-pikir dulu. Membangun. Maka melarang dianya. Dia pula yang melarang. Sebuah masjid. Sudah Maka telah di kampungnya. Pamana'a, maka pamana'a kan Pak? Ya, paham, maka mana'a melarang. Melarang. Bagaimana baca? Kalau mana'a melarang dia, bagaimana pula melarang? Padahal dia yang bangun. Maka telah melarang. Ada orang lain Quraisy. Itu makanya bagaimana membacanya Pak Israel? Ayo lomba, putar kepala. Famani'a. Saya dapat lagi merci sih. Awak kan artilah mulai di arahan tadi tuh. Itu cara membaca tuh. Awak buat kalau modeko artinya modeko cara. Kalau itu nampak tuh. Satu kalimat. Wa qad kana as-sadiqu radhiyallahu anhu bana masjidan inda dari. Terus Pak? Famuni'a. Tuh. Nanti yang ya guru tuh. Itu dia yang benar. Famuni'a. Kenapa Ibu Didi buat muni'a? Pasif. Karena isi fa'il dia, Pak. Ya, dipasifkan ya. Pasif ya. Ya, dipasifkan. Naib fa'ilnya mana? Wa. Ya, wa. Kan maka dilarang orang. Maka dilarang orang. Enggak disebutkan, tapi kita sudah tahu, maklum. Kan ini yang dikemukakan oleh Nawawi. Jadi selain daripada ini, pernah pula kejadian Abu Bakar membuat rumah dekat rumahnya, membuat masjid. Lalu orang dulu melarang dia. Nah, jadi maka dilarang dia. Jadi dianya di situ dilarang orang. Jadi bukan, memang aslinya si Abu Bakar jadi maf'ul, tapi menduduki tempat Abu Bakar itu naib fa'il, dilarang orang. Jadi bukan Abu Bakar yang melarang. Ya. Padahal apa? Masjid ini tujuannya. Balik. Ini. Ayyuzkara fiha ismuhu. Supaya disebutkan pada masjid-masjid itu nama Allah. Maksudnya sholat, tasbih. Pokoknya membuat orang kuat, tangguh, bagus. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi bukan untuk provokator, enggak. Bukan untuk berantem, tidak. Jadi masjid itu membuat orang betul-betul bersemangat, betul-betul berjiwa tangguh menghadapi kehidupan dunia untuk menuju akhirat. Cuma memang ada orang menganggap sekarang masjid kadang-kadang itu tempat orang kongko-kongko untuk merobohkan satu organisasi katanya. Itu kan perasaan. Tapi ini aslinya. Itu gunain masjid. Ayyuz karafiha ismuh bisalah wa tasbih. Jadi ini Abu Bakar, karena dia terasa sekali ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka dibuatnya pula tempat masjid dekat rumahnya. Ini tulisan daripada Nawawi. Ya, jadi bapak-bapak itu yang ibu-ibu yang penting. Jadi sangat sedih atau sangat salah sekali kalau melarang orang
bahwa di masjid itu Tidak adalah boleh berpolitik. menguatkannya. Mungkin persoalan Palestina gitu juga sebagian itu ada pendapat-pendapat Masjidil Aqsa itu. Ya. Baik. Nah, ini baru satu-satu ini. Jadi membaca Quran begitu pula. Ini kan yang nulis, yang menyusun kalimatnya kan Pak Nawawi. Ya. Kalau yang Allah menyusun kalimat kan Al-Quran. Nah, itu lebih komplit lagi, lebih banyak kandungannya. Itu makanya saya katakan pengertian am hasibtum an tadkhulul jannah itu walamma ya'tikum masalul ladzina khalam min qablum ba'sa wad dharra itu asli teksnya, tapi itu masih bisa digali ya. Untuk kan berjenjang. Jenjangnya begini nanti. Kan kemiskinan itu hampir saja membawa apa? Itu kekufuran. Jadi itu makanya orang-orang yang harus tangguh, harus tabah, harus tahan melek, tahan tidur, tahan apa itu yang bisa. Tapi kalau itu aja terus dia enggak tahan pula ke Allah, gagal juga. Tapi dia mesti berjenjang. Jadi saya merasakan juga bagaimana caranya rajin kita mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi sampai sekarang sampai mesti rajin. Nah, itu rajin soal mungkin mengobati, mungkin soal untuk fisik, untuk psikis, tapi untuk yang sebenarnya kan untuk taat. Jadi jangan diabaikan pula. Jadi walaupun bagaimana penderitaan kita, tetap ketaatan kepada Allah. Itu sumber inspirasi dari Al-Quran. Jadi untuk belajar bahasa Al-Quran ini begini juga nih. Baik, ada pertanyaan di sini lagi. Waqad kana as-Sadiqu radhiyallahu anhu bana masjidan inda darihi pamuni'a. Jadi pamuni'a. Ini pamuni'a ini berarti lalu dilarang orang. Dilarang orang. Anggapan sebenarnya orang dulu itu malah karena orang itu tradisinya rasanya merubah tradisi dia. Padahal tradisi yang lama itu kadang-kadang karena diterima dari leluhur saja. Kan ada wajadna aba'ana gitu. Andai kata ini tidak ada qad ini, tidak ada kana, bagaimana membacanya? Coba. Tidak pakai kana dia. As-Sadiqu. As-Sadiqah. Pak Bet goyang. Kalau tidak ada kana ya biasa-biasa. Yang as-Sadiqah itu kalau inna. Jadi bacanya tetap. Silakan Ibu Didi, bagaimana bacanya? As-Sadiqu radhiyallahu anhu. Terus? Bana ada yang berubah tak? Bana masjidan indadarihi. Famuni'a. Famuni'a. Gitu aja. Kecuali kalau inna tadi ada. Nah, coba andai kata kita masukkan inna, coba diganti ana, tapi nggak pakai qad. Coba inna, coba bagaimana bacanya? Inna sadiqa radhiyallahu. Inna sadiqa. Inna sadiqa radhiyallahu ya anhu bana masjidan inda darihi pamuni'a. Ya. Famuni'a. Iya. Jadi khabar dari inna atau khabar dari kana atau susunan inna sama kana atau kana dan saudaranya. Ya bagaimana biasa kalau nggak ada kana yang dirubahnya khabar. Andai kata khabarnya bentuk kata benda. Ini khabarnya kan bana itu sudah jumlah fi'liyah dia. Ya biasa-biasa aja. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu pengalaman membaca Arab gundul. Ya, jadi sekalian pengalaman membaca Al-Quran. Jadi diulang-ulang membaca Al-Quran itu begitu dong. Inna lil muttaqina mafaza. Kan kita baca itu. Inna
lil muttaqina mafaza. Wah, ini terbalik ini. Kalau itu ayat. Kalau sebenarnya inna mana mubtadanya? Inna lil muttaqina mafaza. Coba mana mubtadanya? Muttaqina. Inna lil muttaqina mafaza. Lil muttaqina mafaza. Yang mana Pak Israel mubtadanya? Lil muttaqina. Lil muttaqina. Kan jar majrur, mana mungkin itu jadi mubtada? Ya jar majrur. Mana mubtadanya? Inna lil muttaqina mafaza. Innalah itu, Pak. Iya, tapi mana mubtadanya itu? Inna lil muttaqina mafaza. Mafaza, Pak. Iya. Di mana letak mubtadanya? Di belakang. Di Muakhar. belakang. Sampai begitu. Inna lil muttaqina mafaza. Berarti aslinya inna mafaza lil muttaqina. Ya, karena nggak memenuhi syarat dia maka diletakkan di belakang. Gitu caranya. Misalnya wal asri innal insana lafi khusrin. Mana mubtadanya? Insana. Insana biasa itu. Ya. Mana kabarnya? Khusrin. Insana. Lafi? Lafi Jangan khusrin saja. Lafi khusrin. Ya. Sampai ke belakang itu. Lafi khusrin. Ya. Jadi begitu caranya kalau apa namanya? Jadi apapun ayat-ayat yang kita baca itu, Bapak Ibu, mulai wa ino-inoan tuh. Mulai wa ino-inoan. Maksud ino-inoan tuh bahas susunan-susunannya kok. Gitu. Ya, nah, bahas susunannya. Jadi terasa itu enaknya apa itu? Kalau kita baca ayat Al-Quran, misalkan, Inna lil muttaqina mafaza. Terus hadaika, pakai hadaika lah tuh. Wa a'naba. Nggak ada wawunya situ. Berartinya mungkin badal atau nggak dipakaikan inna. Padahal aslinya sebenarnya itu inna lil muttaqina mafaza. Terus inna lil muttaqina hadaika, inna lil muttaqina a'naba. Jadi pikiran kita ya, ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh itu kita dari ayat-ayat, dari bacaan sholat diulang-ulang tuh. At-tahiyatul mubarakatuh, as-salawat thayyibatu lillah. Tahu kita itu sekali. Jadi apa guna at-tahiyatu? Tada. Mana kabar? Lillah. Lillah. Ya, jadi acok-acok dibaca bacaan sholat tuh baru awak bisa. Itu makanya saya katakan tadi, jangan menghayal-khayal masuk surga, ilmunya nggak dapat. Jadi dino-inoan deh, Wak. Jadi kalau orang tidak pernah susah tuh diragukan masuk surga, bro. Enggak, maksudnya itu Pak Ben mengartikan arti biasa. Enggak, itu maksudnya dong. Maksudnya mesti kacau kare. Jadi jangan menghayal jadi sanang kalau enggak ada ilmu. Kan itu artinya, bukan masuk surga. Bekonya stres ulang kalau seperti itu. Ya memang seperti itu. Karena Khadijah Aisyah ya. Bertanya ke Rasulullah, siapa yang berbahagia yang punya ilmu? Ya maksudnya, jangan dipadukan saja baca mulai takbir tu anan dapat cuba dino-ino online ayat-ayat bahas susunan maka itu. Jadi baru berpengaruh ke dalam hidup awak. Ya.
Maksudnya tadi kan saya menyampaikan itu begini. Jangan menghayal sukses atau bekerja tanpa kerja keras. Itu kan untuk dunia tuh. Kalau untuk akhirat intinya itu harus tabah taat kepada Allah walaupun bagaimana. Itu. Jadi itu inspirasi dari pengertian ayat-ayat itu. Jadi saya punya kesimpulan kalau begitu ke diri saya ya. Nah, kalau orang lain nanti dikatakan marah pula dia. Jadi yang jelas jangan menghayal-khayal. Jadi yang anak sekolah gitu juga, jadi karjo wasina nggak ada cek lah, tuh menghayal tuh. Kerjalah, belajarlah. Jadi ini pun gitu juga. Jadi kalau begitu, kalau masuk inna, cuma mulai kita berpikir. Tapi kalau tulisan ini kan Pak Nawawi, tapi dia menggunakan kana, dia tidak menggunakan inna. Tapi kalau di Al-Quran kan ada yang pakai kana, ada inna. Misalnya, innahu, malah dua dipakai. Innahu kana tawwaba. Kan lama tuh. Ya. Lebih paham maksud Bapak, Ibu? Separuh-separuh masuk. Sekian tahun lah baru lo tertangkap ya kata. Sekian tahun lah baru lo terbukti ilmu guru. Itu pokoknya gitu. Ya itu maksud Ambo itu. Ikulah hebat apa-apa mana dan bertahan go kan bertahan go. Jadi kalau ada cara kalau tidak madadak mana tarikh. Itu cara membaca. Jadi mulailah baca surat Fatihah itu sampai An-Nas tapi diteliti sedunia. Pakai pena, pakai apa? Beko di sisi-sisihan. Baitulah. Jadi mengerti mudikur punya. Nanti bulan puasa orang mulai cerita tuh Quran hebat, dia pedoman. Tapi kadang-kadang tapi kita lain tidak menghayal-khayal ke langit. Banyak-banyak. Coba yang real sajalah. Ya hebat. Baca dong, mulai-mulailah. Alhamdulillahi. Itu selalu. Alhamdulillah. Awak cari orang ilmu balaghah alto tuh. Jadi waktu mengungkapkan tuh tuh panjang tuh. Itu sudahlah, itu orang-orang dan bisa berpikir ya. Kalau itu mangko sarugonya di bawah-bawah. Membuat sanangnya kan pengananya. Ada cerita menghayal-khayal. Jadi orang-orang menghayal-khayal ya itu lebih rancak membuat gubuk di dunia daripada menghayal di langit. Ada cerita. Terus di sini lagi satu lagi ya. Coba ini kita bertarung lagi. Coba Ibu Sabrina dulu. Silakan Ibu Sabrina. Baris kedua. Silakan, bisa lambat. Enggak kedengaran. Ibu apa? Ibu di coba Pak Bella, Siapa tadi? Ibu Sabrina. Oh, Bu Sabrina enggak di tempat. Enggak di tempat. Coba Bu Didi. Pak Bella, Pak. Oh, Enggak, kalau Pak Bet. Pak Bet itu perlu, ini lu buaya ini jadi buaya. Enggak, soalnya Bu Didi sama Pak Tommy mic-nya ditutup dulu karena bunyi-bunyi. Oh ya. Coba Pak Bet. Nah. Mimman. Lambat-lambat. Wakana. Mimman. Yauzihi. Ini membacanya ini. Yang ini kira-kira kita rosok-rosok loh. Kita terka-terka dulu. Ini apa kira-kira ini? Kata benda, kata kerja, atau huruf? Kata kerja. Kalau kata kerja, kemudian di mukanya ada pula mimman. Kalau mimman ini kan mulai mencari aslinya ini. Apa nih? Aslinya. Jar majrur. Ada min, ada man. Jadi menjadi mim dia bunyi. Sebenarnya kalau dipisah ini kan jar majrur ya. Masuk ke huruf syarat. Belakangnya pilih. Apa bacanya itu? Wakana mimman atau mimmai. Kan masuk soal bacanya itu. Mimman boleh, mimmai boleh. Yuk atau ya.
Yu tergantung itulah. Atau dibaca ya, atau dibaca yu. Yu'zihi, gitu. Ya. Kalau dibaca yu, bertanggung jawab kenapa dibaca yu, enggak ya. Karena dia film apa? Film dari. Berapa? Iya, film mudhari kan ya bisa juga dibaca ya. Iya, iya. Karena ada Apa 3 huruf, dia 4 huruf gitu. 4. Kalau 4 dibaca, ini jangan kena pengaruh wow ya. Ini yang aslinya hamzah ini. Cuma hamzah berdiri sendiri payah. Jadi berarti dia panjang di atas ya. Azaya. Itu makanya kata Ustadz tadi begini. Agak mengerti juga perbenaran kata. Kalau azza itu apa artinya? Azaya. Sakit atau menyakiti. Takziah. Kalau takziah kan menghibur. Kalau azza menyakiti. Jadi kalau azaya 4 itu maka dibaca yuk. Yu'zihi. Jadi ini dibantu kasih baris ini. Wuldani. Wuldanu ya. Wuldanu Quraisy. Apa bacanya? Ini hi jadi apa ini Pak Bet? Kalau hi ini kira-kira bergandeng dengan kata kerja. Sebagai maf'ul, Guru. Maf'ul ya betul. Jadi wakana mimai yu'zihi. Wuldanu, Quraisyun. Wuldanu. Wuldanu tapi tadi. Wuldanu, Quraisyin. Kalau 2 dia, kalau mau Quraisyin, Quraisan, Quraisun. Quraisyin. Berarti dia mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih dia, kalau andai kata wuldan ini dibuat 2, berarti mesti dihilangkan nunnya. Ini enggak, tetap ditulis oleh Pak Nawawi. Berarti dia tetap Quraisy mudhafun ilaih, ini berarti tetap wuldan. Cuma dibaca wuldanu, wuldani. Jadi apa gunanya? Wuldana? Sebagai mudhafnya. Mudhaf. Iya. Barisnya lagi. Dia memang jadi mudhaf. Kalau baris mudhaf kan tergantung jadi apa. Kalau Quraisy pasti baris bawah. Ya. Ini wuldani, wuldanu, wuldana. Nah, ini ragu mungkin ya. Ini yu'zi dulu. Yu'zi bentuk apa tadi? Yu'zi fil mudhari. Mesti apa yang dicari? Fa'ilnya. Itulah. Sekarang fa'il mana kira-kira? Fa'ilnya wuldanu Quraisyin. Makanya ini dibaca wuldanu. Wuldanu. Gitu caranya. Ini Quraisyin. Kalau ini wajib ke bawah. Karena dia mudhafun ilaih. Kalau ini tergantung jadi apa. Kalau jadi maf'ul dia ke atas barisnya. Kalau dia jadi dijarkan ke bawah pula dia. Kalau jadi fa'il ke atas, ke depan. Jadi ini pemuda-pemuda artinya. Pemuda-pemuda Quraisy. Terus Enggak nampak naik kan, Guru? Nih. Nasya. Nisa. Nisa. Nisa'u, nisa'a, nisa'i. Ini ada waw. Nisa ihim. Ini kan wuldanu Quraisy. Berarti ini Nisa'u. Nisa'u. ya. Andai kata him ini diganti dengan Quraisy kan sama juga itu. Jadi Nisa perempuannya ya. Wuldanu Quraisyin wa nisa'u Quraisyin. Gitu. Quraisyin. Coba Pak Israel baca kembali, ulang Pak Israel. Wa kana
Wa kana mimman yu'zihi wuldanu Quraisyin wa nisa'uhum. Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Enggak ada. Ibu Didi, silakan. Oh, suara enggak ada. Ibu Sabrina, enggak ada. Ada Pak, sudah masuk. Silakan. Oh, sebentar. Sorry. Wa Bu Didi. kana Zihi wala. Sebentar. Ibu Sabrina, coba tahan. Coba Ibu Didi. wa kana mimman yu'zihi waldanu Quraisyin wa nisa'uhum. Iya. Coba Ibu Didi lagi. Bu Didi. Wildanun Quraisyin wa nisa'uhum. Oh, ya salah saya. Kalau begini, ini pun apa nih? Mana apanya isim kana? Coba lomba-lomba. Coba berpikir kita, mana isim kana? Isim kanannya kana mimman. Yuk. Apa sih? Yu'zihi waldan. Apa itu Pak? Mimman. Mimman yu'zihi, Pak. Ya Pak, mimman. Mimman yu'zihi. Ya, kalau mimman yu'zihi langsung ya. Iya. Orang-orang yang menyakiti. Kalau jar majrur kan nggak mungkin jadi isim. Jadi begitu Pak Nawawi menulis tulisan tafsir ini, cuma dipikirkan begini, kalau sudah jar majrur, kalau begitu mungkin khabarnya mubtadanya di belakang. Iya. Sama innal mafaza tadi. Mana kira-kira ini? Wuldanun Quraisy. Wuldanun Quraisyin itu jadi ya. di Jadi mubtadanya isim tuh. dari kana. Isimnya? Isim dari kana. Oh. Mubtadanya ya, Pak. Khabarnya yang mana Pak? Iya Pak, iya wa kana. Mimman yu'minu wuldanun. Khabarnya mana jadinya? Mimman yu'zihi. Oh, mimman yu'zihi. Mimma yu'zihi. Gitu. Jadi aslinya begini tuh. Wuldanu Quraisy, nisa Quraisy, mimma yu'zihi. Gitu. Jadi kalau diterjemahkan bagaimana? Dan ada. Ya, dan ada di antara orang apa tadi? Ataupun Wuldan itu didulukan misalnya untuk tahu pertama kali. Dan ada pemuda-pemuda Quraisy dan pemudi-pemudi mereka, gitu. Bagaimana di antara orang itu menyakitinya? Nyanya kemana kembali itu? Bakar. Ya, Sidik. Abu Bakar Siddiq. Iya. Jadi dua kalimat ini dibantu oleh Pak Nawawi menuliskan. Adapun yang di atas ini adalah pendapat orang Arab dahulu melarang Rasul berdoa. Adapun yang nggak boleh masuk masjid, ini Hanifah sama Malik beda pendapat sedikit. Itulah ilmu yang kita peroleh tentang penafsiran daripada ayat ini, ayat yang di atas ini. Man ajlamu. Wasa'a fi kharabiha. Berusaha pada merobohkan arti mengalpakan. Jadi itu makanya satu negeri kalau rumah ibadahnya nggak begitu berperan,
maka ibaratnya saya katakan tadi tubuhnya, kalau jantung tidak sehat kan masa kaki nembangka, kaki kepala macam-macam tidak Israel. Tapi kalau jantungnya hebat, aduh, lancar saja. Kini Ba'a memperankan rumah ibadah Koranca, bukan dicat-cat saja, ya itu cat itu untuk menarik itu. Ya, dibuat taman, tapi isi ajaran, tapi itu kan usaha ya. Nah, jadi Bapak Ibu-Ibu, ini kita masih menafsirkan 114 ya. Jadi ulang artinya tadi Pak. Ya. Bakana. Kita belum apa lagi nih? Maksudnya kalau membaca-baca ini kila lagi. Ini tafsir 113 ya, ini nanti, besok ini, Pak. kita baca ini besok, insya Allah. Masih tafsir 113. Hah? Tafsirnya masih yang 113, Pak. 113, 114. 113. Ini kan? Enggak, ini. Oh iya, ya. Tafsirnya 114 ya. Iya, 114. Ya. Jadi untuk mencari maksud daripada ayat ini, ini ayat ini kan, ini 113, ini 114. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Tafsir itu baru. Ya. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Menafsirkan itu baru. Makanya ini ilmu bagi kita. Jadi yang sekarang ya, yang isinya jangan lupa bahwa masjid tempat untuk menguatkan hati sehingga untuk beribadah sehingga kuat, punya prinsip yang bagus dalam hidup pribadi bermasyarakat. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, membaca Al-Quran. Itu yang antara lain itu, jangan menghayal am hasibtum an tadkhulul jannah. Jadi mungkin ada, kalau dilihat asbabun nuzulnya mungkin ada nih atau bagaimana ya. Ada mungkin para sahabat, kalau sudah saya begini masuk surga. Tapi ada pula nanti Rasulullah ngomong, misalnya orang biasanya begini, dia calon surga katanya kan gitu. Jadi harus dibanding bacanya. Memang masuk surga itu mudah juga. Jadi tapi konsisten. Tapi yang tadi mesti juga tahan menderita, tidak tergoda gitu. Kalau masih tergoda enggak juga masuk surga ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini berdoa. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. Ustaz. Naam. Ma'assalam.